Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ihsan, gimana kabarnya Mas Ihsan? Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir dan sharing-sharing pengalaman spiritualnya yang Mas Ihsan dapatkan. Ya, Mas Ihsan dulu kan pernah di Kembara Sunyi juga ya waktu itu Mas ya? Ya dulu sempat cerita di Kembara Sunyi juga. Yang waktu di itu pantai. di pantai ya, Iya. benar di pantai. Nah, ngomong-ngomong saat ini yang mana lagi nih yang mau diceritakan Mas Ihsan? Mungkin yang saat ini pengalaman saya sih Mas waktu di tahun 2010 dulu. 2010 dulu waktu masih kelas 1 SMA sih Mas ini. Gitu. Dulu SMA di mana berarti? Dulu saya di Bojonegoro dulu. Waktu SMA, terus kejadian ini itu waktu saya masih kelas 1. Jadi ceritanya gini Mas, waktu itu kita bertujuh waktu itu. Sampai sebelumnya hari yang berbeda itu udah teman-teman berangkat duluan. Jadi versi ceritanya ini ada dua waktu nanti Mas. Yang pertama saya nggak ikut, yang di perjalanan pertama. Perjalanan kedua saya yang baru ikut. Nah, mungkin di perjalanan pertama itu cukup menegangkan juga sih waktu itu Mas. Dulu itu saya sama teman-teman itu masuk dalam salah satu perguruan silat lah waktu itu. Nah, waktu itu kita ada masalah waktu zaman 2010 itu masih seringnya kayak tawuran atau apa itu waktu itu masih sangat sering. Dan pemicu persoalannya ini salah satu dari perguruan yang sama sebenarnya dengan kita. Cuman waktu itu mereka ngambil satu pedoman atau kitab dari milik kita sendiri. Akhirnya teman-teman tuh nggak terima dengan hal itu, ingin kesana bicarain gimana baik-baik atau dengan kekerasan. Waktu itu kayak gitu. Nah, langsung cerita waktu kita mau berangkat itu Mas, yang pertama saya nggak ikut. Waktu itu teman-teman berangkat hanya berlima waktu itu. Waktu itu berangkat berlima, mereka nggak ada masalah sebelumnya, cuma ya prepare kayak gitu, menggunakan minyak mistik yang baunya kayak menyan itu Mas. Semuanya pakai itu, mereka berlima itu. Dan ya jelas bawa satjam juga waktu itu, dan bawa kayak ya perlengkapan ini semuanya lah waktu itu. Mereka berangkat, saya lupa malam apa itu. Berangkat berlima, terus dengan niatan untuk itu tadi merebut itu tadi atau berdiskusi nanti di sananya. Di jalan tuh nggak ada masalah Mas. Setelah maghrib, setelah isya itu mereka berangkat sampai jam 8-9 itu nggak ada masalah, nggak ada, di jalan tuh aman-aman aja. Tujuannya itu di salah satu kecamatan di Kabupaten Blora, dan kita waktu itu start dari Cepu. Dari Cepu tujuannya ke Blora, salah satu kecamatan di Blora. Kita melewati desa yang cukup padat penduduk sebenarnya, dan ada beberapa space daerah itu yang cukup agak jarang penduduk gitu Mas. Jadi kita lewatin hutan yang mungkin cukup terkenal juga sih di daerah Blora sana. Nah, di situ waktu kalau nggak salah teman-teman cerita jam 10 atau jam 11-an itu teman-teman nggak ada firasat yang aneh, tiba-tiba di suatu perempatan itu terjatuh satu ekor kodok. Tiba-tiba di motor itu. Kita waktu itu kan motornya yang berangkat pertama kan saya nggak ikut, ada berlima itu 3 motor. Nah, di motor itu tiba-tiba dilompatin katak di jalanan desa itu, padahal itu padat penduduk, dan kita nggak berpikir apa gitu, nggak ada masalah apa-apa lah sama teman-teman itu. Setelah dari situ, nah itu gangguannya mulai Mas. Jalan nggak pernah lihat rumah lagi setelah itu, nggak pernah lihat rumah penduduk. Jalan terus, setelah itu beberapa meter kita kembali lagi ke tempat perempatan tadi, tapi nggak sadar berulang-ulang 3 kali. Dari situ nggak sadar lagi. Yang keempat ada yang satu yang namanya Adi waktu itu bilang, loh bukannya kita udah lewat sini tadi gitu, kok lewat sini lagi? Kan di situ ada ini kalau musola, ada musola di dekat situ.
Ya tandanya itu loh, terus baru sadar semua, berhenti dulu, kok muter terus gitu. Akhirnya ya baca doa, mungkin salah belok, mungkin masih jalan lagi, kita nggak nemu perempatan tadi akhirnya. Tapi ada gerbang gede, ada gerbang gapura gitu yang selamat datang desa yang kita tuju. Nah di situ kita lihat jam itu udah jam 12, udah jam 12 lebih, hampir setengah 1 lah kalau nggak salah. Nah di situ ada cewek di gapura itu pakai baju putih panjang, rambut panjang, diem aja. Semua udah feeling kalau itu bukan manusia di jam sekian gitu. Kabut tuh langsung padet gitu, padet banget, langsung kayak gapura itu terselimuti kabut dan cewek itu menghilang. Setelah kita lewat, nah sekarang hampir setengah 1-an, hampir jam 1, ada orang yang nyari rumput tengah malam, kan ya nggak mungkin, nggak masuk akal juga. Orang itu pakai topi deket situ, udah teman-teman udah feeling kalau itu memang bukan manusia ya. Terus lu lanjutin aja perjalanan, itu masih di hawa yang berbeda, dan tempat ini asing bagi teman-teman, asing yang nggak pernah kita lewati, padahal kita sering lewat situ tuh. Terus ada desa yang waktu itu desanya itu terlihat kuno. Jadi di depan rumah itu ada gentong, ada gentong untuk air minum gitu. Jadi ada gayungnya juga di depan rumah itu berjejer banyak banget. Tiap rumah ada. Jadi jalanannya aspal, tapi rumahnya itu rumah zaman dulu, yang di depan rumah ada tempat minumnya itu. Ya udah, kita jalan aja. Setelah itu ada yang noleh ke belakang, rumah semua tadi hilang. Tapi di depan masih ada rumah, di belakang hilang. Depan itu masih ada rumah yang sama kayak gitu. Udah mulai merinding teman-teman. Ini memang merinding lagi aku. Dan udah 13 tahun kejadian. Jalan terus dihabisin sampai rumah itu. Rumahnya udah habis, nggak ada lagi. Teman-teman berhenti. Udah, teman-teman sadar kalau bahwasanya ini bukan di alamnya kita. Ini udah alam yang berbeda gitu. Nggak tahu karena emang tujuan kita waktu itu jelek, atau emang dari apa yang kita bawa itu mempengaruhi makhluk halus astral di sekitar, ya wallahu alam, kita nggak tahu. Jadi setelah itu kita berhentikan perjalanan, kita stop di situ. Ya udah, kita nggak jadi berangkat ke sana, balik aja deh. Ya udah, akhirnya kita mutusin untuk balik, dan kita nggak tahu itu jalan yang mana. Kita ke depan ini nggak tahu kemana, kita balik lagi kita nggak tahu kemana lagi. Akhirnya lillahi ta'ala, kita berdoa, feeling udah maju aja. Jadi tetap lanjut, nanti insya Allah bakalan keluar. Terus lurus lagi, kita berangkat lagi. Nggak jauh di situ pocong banyak pocong. Ada pocong di pinggir-pinggir jalan gitu. Itu ya karena sudah diteror seperti itu tadi, kita ya udah, yang penting kita fokus ke depan, ya yakin aja pokoknya, ke depan aja udah. Itu nggak bakalan ngejar, paling cuma ya kelihatan gitu. Udah fokus ke depan. Terus alhamdulillah teman-teman ketemu ini jalan yang pertama kita dilempar kodok tadi. Kita masuk di perempatan dekat situ lagi. Tiba-tiba sampai situ gitu. Nah, ya teman-teman kaget kan, loh kok kembali sini lagi. Akhirnya ya udah putar balik dari perempatan itu, putar balik kan, udah hafal. Akhirnya nggak jadi ke tujuan lagi itu. Nah dari situ kan waktu itu saya masih nggak gabung tuh, di telepon harus ada aku yang datang, aku harus ikut gitu, mungkin nanti nengahin atau gimana. Nah pas hari 2 minggu setelah itu, kalau nggak salah 2 minggu setelah kejadian itu, aku
diajak teman-teman ke sana. Kita ngumpul di Cepu, di rumahnya Adi itu tadi di Cepu. Kita ngobrolin, ya intinya kita mau tetap kekeh itu, teman-teman mau tetap kekeh ingin ngerebut itu tadi, yang punyanya kita gitu. Tapi di situ aku nengahin, aku nggak mau kalau emang sesama saudara harus tengkar dan lain-lain, apalagi bawa sajam gitu kan. Di zaman segitu kan sering-sering banget kan, waktu itu masih tawuran banyak banget. Saya nggak mau waktu itu, aku nengahin, ya udah yang penting berangkat, nanti aku yang ngomong duluan. Nah, semua berangkat, tetap bawa semua itu sajam, apa keris, bawa pakai semua itu minyak mistik semua, kayak menyan semua. Jadi jalan itu benar-benar hawa serem udah ada. Nah, di hari kedua, di hari yang selanjutnya itu yang saya ikut itu kita bertujuh, Mas. Kita berangkat 7 orang, 4 sepeda motor. Jadi satu itu orang sendirian. Kita sebut aja Mas Abdul gitu ya. Mas Abdul itu pakai motor sendirian. Motornya waktu itu saya masih ingat Astrea Grand itu. Terus kita kita berangkat jam ba'da Isya waktu itu, jam 8 atau 9 kita berangkat ke sana. Di situ teman-teman udah nggak mau lewat jalur yang pertama karena gangguannya segitu ngerinya, segitu dahsyatnya gitu, nggak mau. Nah, waktu itu kesalahanku waktu itu, aku ngomong nantangin, kenapa gak lewat sana, aku lu pengen ngerti, pengen ngadepin gitu. Mungkin dari situ, mungkin dari omonganku yang ngawur waktu itu, karena waktu itu emang jujur lagi suka-sukanya kayak gitu, Mas. Jadi aku juga pengen tahu gitu. Dan ternyata teman-teman nggak ada yang mau berani. Akhirnya ya udah lewat jalur yang satunya. Nah, tetap lewat hutan juga, tapi beda jalur. Kalau tadi kita lewat jalur selatan yang pertama, saat ini jalur yang utara. Jadi kalau dari Cepu, Blora itu ke arah kanan. Di situ ada pengeboran minyak waktu itu di hutan itu. Waktu kita berangkat nggak ada masalah sama sekali, nggak ada kendala, nggak ada gangguan sama sekali. Sampailah kita ke desa itu sekitar 11:30 malam. Ya, 11:30 malam kita sampai di situ, dan ternyata si masnya yang di sana itu yang tujuannya kita mau rebut tadi, ternyata welcome banget dan baik banget orangnya, sehingga ya udah saya nengahin di sana, ngobrol baik-baik, kita nggak ada masalah, terus ya udah damai semuanya. Jadi nggak ada kendala apapun lah, clear masalah untuk internal waktu itu clear, nggak ada kendala. Kita sampai di jamu makan juga, itu sampai jam 12 malam, Mas, jam 12 lebih. Nah itu saya mulai ngajak pulang kan, teman-teman ngajak pulang juga. Keadaan waktu itu gerimis, hujan gerimis gitu terus pokoknya. Jam 12 lebih gitu, 12:30-an kita jam 12:15 lah waktu itu, saya masih ingat kok berangkatnya itu nggak boleh berangkat sama si mas yang itu tadi yang punya rumah sama orang tuanya. Kita nggak boleh berangkat, kita bertujuh itu suruh nginep besok pagi aja. Nggak tahu udah feeling atau emang udah tahu rute yang akan kita lewatin, dipaksa banget kita. Tapi emang kita ngeyel karena kita nggak mau gitu. Kita berangkat, lagi-lagi aku yang ngajak, ayo lewat jalur yang selatan kemarin itu. Aku pengen ngerti, dan teman-teman nggak ada yang nurutin, nggak ada yang mau lewat situ, tetap kekeh lewat jalur utara. Ya wes lah aku gitu, akhirnya ya udah ngikut aja. Waktu itu kan aku dibonceng, terus kita motor temanku itu CB waktu itu, CB yang lama. Terus kita berangkat jam 12:15-an kalau nggak salah waktu itu. Keadaan masih gerimis, kita sambil cerita-cerita, ya wes kan enak gitu, damai. Terus aku bilang enggak seru, gak ono iki, gak ono diwedeni, gak ada ngene tok jare serem gitu kan. Alah ojo pengen gitu kan, temen ojo jangan dibahas lagi lah gitu kan, serem sampai masuk dunia lain juga. Kita jalan terus
sampai kita masuk di hutan tuh tadi Mas. Kita masuk di hutan daerah Blora itu. Dari situ hujan tuh masih rintik gitu. Terus tiba-tiba deres banget. Akhirnya kita kan berhenti. Kita pakai jas hujan. Setelah kita pakai jas hujan, kita jalan nggak jauh, mungkin 10 meter. Hujan tuh hilang, berhenti. Dari sini tuh apa ya? Kita udah mulai feeling gitu. Udah mulai nggak enak dengan situasinya yang mulai angin dan hujan. Waduh, udah bilang apa ya? Udah feeling lah gitu. Kita lepas jas hujan. Terus jalan lagi. Sama nggak sampai 10 meteran. Hujan tuh deres banget langsung. Kita pakai jas hujan lagi. Terus jalan lagi. Sama 10 meter sampai 3 kali. Aku bilang, "Stop, aku gak usah lanjut perjalanan, saya berhenti. Iki gak beres." Terus yang Mas Abdul tadi yang bawa grand sendirian ikut aku juga, dia paling tua. "Iya San, bener, kita berhenti dulu aja. Kis gak, ini bukan hujan apa normal gitu, ini aneh." Kita berhenti, saya ingat di jembatan kecil itu hutan semua Mas, hutan semua. Jembatan kecil itu kita berhenti, terus teman-teman berhenti semua. Wes, ayo doa aja. Ini kayaknya ini bukan hujan yang inilah. Kita doa dulu baru kita jalan. Sebentar kita doa, kita jalan lagi Mas. Nggak jauh dari situ ada makam di kanan jalan kita. Ada makam. Kalau saya kan kebiasaan waktu itu kalau ada makam kan kirim Fatihah gitu dari jalan. Itu udah kebiasaan dari dulu itu. Dan setelah saya lihat itu makam sebelah kanan gini, ada pocong di pinggir jalan pas deket sama kita. Gede banget pocongnya, itu gede banget, tinggi, hancur banget, kita kelihatan jelas banget. Kalau pocong itu nyata, merinding saya. Bener-bener ada, dan itu saya kira saya yang tahu, langsung ya Bu, ketika lihat pas deket banget soalnya. Astagfirullahaladzim kesini. Terus jalan, kita tetap jalan nggak ada. Terus aku lihat belakang, tak tengok ke belakang, masih ada. Ikut enggak? Enggak, tapi diem di situ, diem gitu. Jalan, kan aku paling depan, aku paling depan motornya. Setelah beberapa meter itu apa? Motor tuh mati sendiri. Mati sendiri. Motorku mati sendiri. Lampu mati, jek, langsung mati. Terus berhenti. Teman-teman datang, apa? Motorku mati, saya gak ngerti kenapa. Terus hujan tuh datang lagi. Hujan datang lagi, kita pakai jas hujan lagi. Terus habis itu berhenti, kita lihat motornya kenapa. Nah, di situ waktu berhenti itu, berhentinya kok sama di jembatan kecil lagi. Tapi bukan yang tadi. Nggak tahu, entah ini jembatan yang tadi atau jembatan yang lain. Kok nggak tahu, kok berhentinya di jembatan yang kecil lagi, gitu. Terus aku diam aja. Nah, habis itu masih waktu jembatan itu kita ngobrol. Ada yang dilihat pocong nggak? Ada yang lihat pocong nggak? Terus ternyata temen yang belakang, Adi tadi itu, iya aku lihat, di makam tadi itu, dia pinggir jalan apa di bawah pohon. Iyo, yang satu lagi ya. Nah, kan motor 3, motornya 4, 3 boncengan, 1 sendiri. Yang nyetir ini nggak ada yang lihat, tapi yang dibonceng kita bertiga itu ngelihat semua, sama posisinya. Berarti kan bukan halusinasi, emang itu nyata, dan motor langsung mogok itu. Setelah itu di situ udah langsung ada suara aneh-aneh dari dalam hutan itu. Dan anehnya itu kan jalur provinsi, jalur rame, itu sama sekali nggak ada motor. Dan itu kita nggak nyadar keadaan itu, kita nyadarnya udah waktu nyampe Cepu, udah nyampe rumah, baru semua tuh nyadar, oh iya kok nggak ada motor. Padahal kita berhenti itu nggak ada sama sekali, ya cuma kita bertuju. Suara-suara dari dalam hutan tuh pas kita bener motor tuh ramai banget, tapi nggak ada wujudnya, nggak ada desa Mas di situ tuh. Suara nangis lah, suara ada yang ketawa, ada yang manggil, dan merinding. Itu nggak ada sama sekali wujudnya. Setelah itu kita berhenti,
di atas pohon tuh ada yang lihat tapi diam semua waktu itu. Kita cerita yang di atas pohon ini ketika udah nyampe Cicepu. Di atas pohon tuh ada yang duduk di situ deket sama motor kita, kan jembatan terus ada got kecil dan itu ada pohon jati. Nah di atas itu duduk liatin. Apa sosoknya? Kuntilanak di situ jelas banget. Kita semua diem nggak ada yang ngomong, terus pokoknya dibenerin gitu dok. Udah kita aja selesai, alhamdulillah motornya nyala, kita berangkat jalan mas. Si Mas Abdul tadi yang keren itu paling depan akhirnya sekarang. Saya nomor 2, terus teman-teman di belakangku, 2 motor di belakangku. Mas Abdul paling depan. Itu kita mulai jalan tuh pelan mas, karena kita nggak mau ngebut, sadar kondisi kita nggak tahu ini di alam kita atau enggak. Terus Mas Abdul di depan itu tiba-tiba Mas Abdul pelan-pelan. Ini keadaan apa masih pakai jas hujan. Terus kita terang, hujannya berhenti, kita lepas. Mas Abdul berhenti dulu, ngajak berhenti. Terus kita ngomong terus aku negesin gini ke teman-teman. Yes, ini hujannya bener-bener bukan hujan yang umum. Kita lepas aja jas hujan, kita terabas saya sampai rumah, nggak usah dipakai lagi jas hujannya. Bismillah kita selamat. Udah jalan lagi. Kita nggak pakai jas hujan mas. Hujan apa kita nggak pakai nggak pakai jas hujan lagi karena capek. Kita harus lepas jas hujan kita pakai. Mas Abdul tetap mimpin di depan. Kita jalan beriringan. Tiba-tiba motornya Mas Abdul ini pelan, kayak berat gitu, pelan. Ya, otomatis yang paling belakang tuh, di belakangnya Mas Abdul nyelip langsung. Loh mas, kenapa? Aku gak ngerti, kok tiba-tiba berat. Tapi itu nggak ada apa-apa. Dia berat gini, ya tak selip. Aku di depan akhirnya, Mas Abdul di belakang. Nah, si Adi di belakangku itu kenapa mas? Gak ngerti, tambah abot. Selip aja pelan-pelan. Yang terakhir itu Hasan tanya juga. Terus habis itu jalan kok semakin ketinggalan jauh. Mas Abdul ketinggalan jauh banget gitu. Kita berhenti di depan akhirnya. Kita tunggu Mas Abdul, nggak nyampe mas. Lama itu, nggak nyampe. Akhirnya kita ke belakang. Ada satu itu si Hasan kalau nggak salah ke belakang nyusul Mas Abdul. Pelan-pelan dia. Kayak motor tuh nggak bisa digas gitu. Kita berhenti. Nah berhenti yang ketiga ini aneh lagi. Kita di jembatan kecil lagi. Nggak tahu jembatan sama atau enggak. Tapi kita berhenti 3 kali. Kenapa di jembatan yang kecil? Nah di situ ya akhirnya teman-teman sadar Mas Abdul mungkin diganggu ini. Ya kita baca doa sebisanya yang kita bisa. Akhirnya Mas Abdul di depan lagi mas, dan motornya enteng. Setelah kita doa di situ, kita doa, Mas Abdul di depan enteng motornya, normal, jalan normal. Tetap saya nomor 2, terus Adi Hasan belakang. Nah kita jalan lah, nggak lama dari situ mas, kita ngelihat samar-samar awalnya ada cewek yang bonceng di Mas Abdul tadi. Tapi seremnya di situ si cewek tadi itu merinding banget. Bawa mayat. Marahnya gimana? Kanan kiri, kan bonceng ke kanan atau kiri gini, nggak gitu jelas. Dia kanan kiri mayat itu diseret. Mayat utuh Cowok berdarah semua. Awalnya itu samar gitu, lama-lama kelihatan jelas. Nyeret kanan kiri mayat cowok semua, kita nggak bisa lihat wajah karena serem banget, darah ya ini kelihatan semua mas. Jadi kalau yang pocong itu kan cuma kita yang bonceng, ini kita semua yang di belakang tuh lihat semua. Baunya mas, kita di belakang, dan Mas Abdul tuh mulai jalannya tuh nggak seberat tadi, tapi nggak seberat yang awal, normal jalannya, tapi agak pelan. Kita nggak ada yang berani deketin. Akhirnya jaga jarak gitu terus kalau dibiarin nanti takutnya si Mas Abdul kenapa-napa kan. Iya betul.
Terus si Adi itu nyelip, San ngelihat gak? Iya, aku makanya gak wani gitu. Serem. Ya, kalau ngeri banget lah. Hancur mayatnya itu. Nggak. Terus kita beraniin diri, bismillah yuk Mas Abdul diselip dan dibilangin gitu lah. Dibilangin suruh berhenti. Terus ya udah bismillah kita beranikan diri. Ya selip Mas, mandek Mas. Berhenti. Apa? Wis ta mandek sik gitu. Habis itu Mas Abdul berhenti, si C itu tadi udah nggak ada. Pas kita niat itu kita kejar, soalnya ada jarak itu Mas. Karena kita ngobrol pelan-pelan, Mas Abdul jalan lumayan jauh. Ayo kita tolongin daripada ini kenapa-napa. Wis bareng-bareng pokoknya ada apa-apa pokoknya bareng-bareng guys. Kita lawan aja lah gitu. Itu saya udah nggak ada, mayatnya juga udah nggak ada. Nah berhenti yang keempat ini alhamdulillah beda, nggak di jembatan yang tadi atau jembatan kecil lagi, kita nggak ada. Nah di situ aku lihatnya itu kita nggak ada rumah sama sekali, nggak ngelewatin kampung, nggak ngelewatin pertokoan atau apapun, nggak ada. Semuanya full hutan sama satu pengeboran minyak waktu itu. Nah Mas Abdul kita berhenti deket pengeboran minyak itu. Berhenti, kita ngomongin Mas Abdul kalau tadi itu diboncengin kuntilanak sama mayat itu. Udah kita doa lagi di situ sambil siram air motornya. Udah kita jalan. Dari situ nggak ada kendala Mas, aman. Yes, alhamdulillah kita berpikirnya kita ini udah selesai. Kita jalan, alhamdulillah masuk di Cepu. Udah dekat sama Cepu itu udah. Alhamdulillah udah masuk yang umum, nggak di hutan lagi. Ada perkampungan? Udah masuk Cepu, hampir padat rame lah udah. Karena emang udah malam kan ya, tapi tetap sepi, cuman udah masuk kayak kotanya gitu lah. Yeah. Kita lega dari situ, alhamdulillah kita berhenti. Alhamdulillah kita udah keluar dari sini tadi. Yang kita rasa mungkin kita udah selesai malam ini, nggak ada gangguan lagi. Udah kita pulang ke rumahnya Adi tadi di Cepu, dekat Bengawan Solo. Rumahnya dekat banget sama Bengawan Solo. Kita berhenti di situ, kita ngumpul di situ, baru kita cerita-cerita. Kalau yang pertama itu ada kuntilanak yang motor mogok, yang berhenti pertama, ada kuntilanak, kita baru cerita di situ. Terus ada pocong, itu baru Mas Abdul baru tahu. Terus yang dibonceng tadi, itu juga baru tahu pas di rumah itu tadi. Itu udah sekitar jam setengah 3 pagi itu. Kita makan di situ, istirahat. Nah setelah saya makan nih Mas, aku keluar rumah, motor diparkir di halaman rumah. Keluar rumah bawa ruyung. Aku bawa ruyung. Waktu itu emang seneng-senengnya main ruyung. Ruyung itu apa? Ruyung tuh kayak punya Bruce Lee itu loh. Oh iya. Nah aku latihan itu Mas, latihan itu main ruyung gitu di halaman rumah ya, sambil latihan itu tadi dari perguruan tadi, sambil main ruyung gitu. Terus dia Adi itu keluar dalam rumah. Aku dimarahin, masuk cepet masuk. Lu apa? Wes telah masuk rumah. Akhirnya masuk aku, tapi pelan ya, jalan biasa gitu. Nah baru dikasih tahu pintu ditutup. Anak apa? Gak ngerti sebelahmu itu apa? Gak ada apa-apa. Aku nggak lihat sama sekali ada apa di situ. Gak ngerti. Sebelahmu itu mau lo apa? Gak ngerti aku. Gak ada apa-apa aku. Gak ada apa-apa di situ. Terus dia ngomong, iku kuntilanak mau lo sini motor mau. Sama mayatnya. Lu iya toh. Aku gak ngerti. Cuma emang baunya nggak amis kayak wangi. Baunya wangi banget di situ pas aku main ruyung, tapi aku udah cuek aja karena mungkin aku ngerasa wis aman gitu. Ternyata ada itu. Aku akhirnya di dalam udah nggak usah keluar, kamu tuh bareng-bareng pokoknya, kamu tuh bareng-bareng, nggak usah dewe-dewe mana. Akhirnya di dalam udah di dalam kayak doa gitu bareng, kita ngusir lagi. Terus dilihat udah hilang. Jam 3:30 kita pulang.
kita misah gitu kan. Tadi di rumah ini sama Adi tuh nggak boleh karena kan bentar lagi kan subuh, sekalian subuhan terus baru pulang. Nah tetap digandoli sama yang lain tuh. Waktu itu aku tidur di rumahnya Bagus sama Hasan itu yang rumahnya di ini Padangan. Nah di dekat kita bertiga boncengan Cenglu akhirnya tetap ngeyel mau pulang. Kita boncengan bertiga ya kita ketawa-ketawa karena kan ya tadi itu ngerasa udah aman, udah selesai gitu. Pulang Cenglu boncengan bertiga. Terus di jalan itu ada satu makam yang di daerah Padangan situ. Ya karena kebiasaan tadi kalau lihat makam kan bacain Al-Fatihah kan aku. Kita lihat makam di situ, makam yang pinggir jalan itu kayaknya makam baru, meledak. Kelihatan api, cahaya. Itu kita bertiga lihat semua mas. Kita jam 3:30 pagi, jam 4 kalau nggak 3:30 itu. Wah, astagfirullahaladzim, kita teriak semua bareng-bareng. Langsung digas tuh sama Bagus. Ayo cepet. Kita kaget semua gitu. Apa itu mang? Gak ngerti bos, pokoknya cepet. Nah, kita banter, ngebut banget lah sampai rumah itu. Kita masih merinding waktu itu. Nah, saya kira ya udah clear gitu. Ternyata waktu di rumahnya Bagus ini dia punya pabrik tahu waktu itu, tahu sama tempe. Di rumahnya itu masih direnov dekat pabrik. Jadi rumahnya sebelahan sama pabrik tempe itu. Rumahnya masih direnov yang masih ada kayu-kayu gini yang masih nerawang dari luar itu. Iya. Masih kelihatan. Udah kita masuk di situ, kita bertiga tidur di situ. Kan masih kelihatan luar, Mas. Nah, di situ tuh anehnya lagi nggak ada bau apa-apa, nggak ada ini, nggak ada orang tuh jalan mondar mandir hitam kewede gitu. Ya saya kira awalnya itu ya tetangga atau yang, karena jam segitu kan biasanya orang ngasih ini apa namanya kedelai itu mas, setor itu udah mau produksi kalau jam segituan. Ya aku pikir itu orang mau produksi, gitu. Baru ngomong Bagus, itu orang mau produksi. Terus, loh enggak, mesinnya masih rusak, mesin iya libur, nggak ada. Terus ini masih renov, jadi libur dulu. Lah terus iku apa? Gitu. Lah aku lah terus iku apa? Ternyata iku tadi yang jalan langsung hilang. Terus dia muter lagi, nggak normal. Orang larinya tuh nggak normal, muterin rumah terus. Cepet itu udah. Dari situ wah kita astagfirullahaladzim, kita bertiga tidur itu keruntel-keruntelan semua bertiga. Aku mau nggak pinggir ya kesana orang itu muter terus gitu, kayak kita tidur dikeliling-kelilingi gitu terus. Terus dari situ kita nggak tahu, tiba-tiba kita semua ketiduran mas. Kita nggak, terus kita bangun tuh udah kesiangan, udah sekitar jam 8 atau 9 gitu kita baru bangun. Udah normal guys. Apa sih semalam itu apa ya? Gendruwo kayak kan emang hitam gede gitu. Wes lah, nggak usah dibahas lagi guys. Semoga guys nggak ini lagi lah gitu. Ya guys. Nah dari situ udah selesai mas. Aku clear. Aku berangkat lagi balik ke pondok. Aku kan waktu itu mondok di Bojonegoro. Aku mondok di sana. Nah saya rasa udah clear gitu kan, udah dapat pengalaman, dapat ini juga. Itu selang mondok tahun 2010, kejadian tahun 2010, aku tahun 2012 itu lulus. Tahun 2012 awal itu ada seniorku yang rumahnya kebetulan sama mas yang ini tujuan kita tadi. Kebetulan sama dan ternyata tetanggaan waktu itu. Nah dia itu nikah tahun 2012 itu nikah. Nah kita satu pondok itu diundang. Nah karena aku punya pengalaman yang itu tadi yang cukup menyeramkan, ya aku bilang sama teman-teman kalau ke sana ke rumahnya ini, mas ini
jangan motor sendiri, kita semua boncengan, jangan semua ada yang sendiri. Karena aku ceritain dari awal mas kejadian ini ke teman-teman di pondok itu, ya percaya mereka gitu, karena emang sering gitu. Apa ya, aku sendiri di pondok itu kan ngelatih juga mas, ngelatih silat juga, dan sering kayak kita ke tempat-tempat yang angker apa gitu, kita sering dulu, aku sering zaman SMA tuh sering hal kayak gitu. Nah di situ teman-teman percaya karena emang udah tahu gitu. Kita berangkat di nikahan tadi malam, semua nggak ada yang nggak mau sendirian, boncengan semua. Aku bilangnya kita ngelewati hutan tuh panjang, nggak ada pemukiman, nggak ada desa, semuanya hutan. Jadi dan aku di kejadian yang aneh-aneh di situ semua. Setelah kita berangkat itu mas, aku tahu titik yang dicepu, yang kita berhenti bersyukur, terus kita harus syukur udah keluar dari hutan tadi. Itu kita ngomong ke teman-teman ngono, ya siap ya, bareng ini nggak ada kampung loh ya, aku ngono, nggak ada kampung, ini hutan kabeh mari ini, habis gini hutan semua iki, udah, oh iya siap gitu, berangkat mas. Dari titik situ sampai ke sana tadi itu padat penduduk desa semua. Jadi hutan yang kita lewatin itu tadi, yang aku lewatin itu nggak ada, cuma ada hutan kecil, tanaman penduduk yang dulu kan ada jati-jati yang tanaman penduduk gitu, yang dekat pinggir jalan, itu kurang lebih cuma 50-100 meteran. Setelah itu nggak ada lagi petak 50 meter 100 meter, nggak sehutan lebat yang waktu aku tadi. Dan teman-teman tuh protes, loh nanti hutan nggak ada ngono, nggak ada sih betul. Aku cuma diem mas, karena jalurnya sama, jalurnya, tapi hutannya kok nggak ada, hutan yang aku lewatin tadi. Terus sampai rumahnya mas seniorku tadi yang nikah, aku tanya, mas daerah sini ku yang setelah cepu iku ada desa baru ta mas, iku kampung-kampung baru ta, perumahan. Loh enggak, iku kataku cilik iku wis ono desa iku. Emang ada rumah-rumah situ? Ada desa, ada kampung. Emang tak lihat iku rumahnya emang rumah desa, rumah umum ini. Itu aku waktu sama teman-teman pondok itu yang kemantenan itu masih sore mas. Jadi lalu lalang orang banyak banget. Jadi kelihatan itu kalau desa. Nah mas itu tadi juga ngomong kalau itu emang desa dari dulu sejak kecil. Terus aku berpikir, terus yang kemarin 2 tahun yang lalu, tahun 2010 itu aku lewat mana gitu. Masa kejadian 2 tahun sekarang udah padat penduduk dan rumahnya udah lama, kan nggak mungkin. Berarti kan aku kemarin tuh bukan lewat dunia lah, ini yang masuk dunia lain juga, berarti pantesan kok semuanya aneh-aneh gitu. Waktu pulang dari mantenan pun kita nggak ada gangguan, dan lewat jalur yang sama lagi nggak ada hutan lagi mas. Ya nggak ada hutan sama sekali. Itu jadi aku kejawab itu 2 tahun setelah kejadian waktu mantenan itu, bahasanya ternyata aku tuh nggak pernah lewat hutan yang seseram yang tak lewatin itu, yang ada pocong, ada kuntilanak, ada yang semuanya itu ternyata nggak ada di situ tadi. Jadi mungkin emang gaib, dunia gaib itu gitu sih mas. Itu yang cukup berkesan banget lah. Nah ini ceritain merinding juga, apalagi yang sampai bawa mayat tadi itu, wah itu serem banget. Itu ngeri, serem banget itu. Kita sampai jaga jarak jauh, nggak berani dekat. Tapi apa mungkin ya kayak makhluk-makhluk tersebut itu tertarik karena mungkin Mas Ihsan dan teman-teman ini mempunyai sesuatu yang dibawa, mungkin itu bisa jadi sih mungkin kan. Karena kan minyak yang mistik itu kan, yang kalau mungkin teman-teman tahu juga, itu kan ada yang kecil gini yang kalau orang kadang biasanya buat sholat itu kan yang bau melati. Kalau mistik ini baunya lebih tajam
lebih kayak menyan, Bau menyan gitu ya. Ha-ha. Kayak bau-bau menyan, bau-bau kuburan lah pokoknya itu. Itu warnanya hitam, minyaknya itu Emang segini. peruntukannya itu untuk apa Mas? Biasanya untuk mandiin keris. Oh, Buat ada lagi yang minyak yang lain juga itu, tapi biasanya campuran buat apa, mandiin keris kalau orang lagi suruhan, sama pusaka-pusaka yang lain. pusaka-pusaka itu pakai minyak itu biasanya gitu sih Mas. Terus yang pertama itu ketika ada kata yang tiba-tiba lompat, mungkin ketika itu suatu pertanda bahwasanya habis ini kalian akan melewati Iya, dimensi lain gitu mungkin Mas ya. mungkin karena di malam itu juga teman-teman itu ada di situ ada pertunjukan wayang di desa yang lewati kata itu. Tapi selama perjalanan tadi yang teman-teman pernah itu nggak lihat pertunjukan sama sekali. Jadi, anehnya kan di situ juga udah setelah kata masuk dimensi lain. Nah yang nggak tahu yang kedua itu yang aku yang ikut itu nggak ada tanda-tanda sama sekali itu. Tapi terjawabnya setelah ada kondangan tadi itu kan. Setelah 2 tahun baru terjawab, ternyata nggak ada hutan. Betul. Ya emang percaya nggak percaya emang itu ada Mas ya. Ada. Desa gaib, pengampungan gaib seperti itu. Karena memang tempat-tempat mereka itu kalau nggak di hutan, di gunung atau di lautan. Ya. Itu yang perkampungan-perkampungan yang mungkin bisa nanti kita ketika ke sana kita bisa dibawa ke dimensi mereka gitu ya. Iya. Ketika mungkin ada suatu hal yang dianggap mereka itu ketertarikan daripada si makhluk tersebut itu Mas ya. Iya. Mungkin Weh. seperti itulah. Keren pengalamannya luar biasa. Tapi Ya. selepas itu nggak ada masalah lagi Mas ya. Aman-aman aja wis. Nggak ada masalah sih Mas, dari situ kejadian itu udah clear sampai sekarang nggak ada masalah sih. Cuman ya itu kita sering masih rutinitas waktu itu masih seneng-senengnya ngelatih juga kan, sering kayak gitu. Ada kejadian lagi juga di Kayangan Api di Bojonegoro itu juga ada api abadi. Iya, terkenal itu. Itu saya juga pernah ada waktu itu cukup ngagetin juga sih. Mantap. Mungkin bisa diceritakan next episode gitu. Iya. Tapi sampai saat ini masih ngelatih silat-silat itu Mas? Udah enggak. Udah Lama pensiun Mas, tahun 2000 berapa ya? 2012, 14. 14. Ya, 13 akhir. Berarti kesibukan Mas Ihsan ini apa aja selain kerja? Sekarang ya kerja, ngurus anak, Ada usaha? sambil usaha. Usaha apa Mas? Bisa dipromosikan mungkin? Saat ini usaha saya di F&B, kulineran. Itu saya jual ayam geprek bakar. Kalau mungkin di daerah Sidoarjo kita buka di Tropodo, namanya Si Wings. Itu spesial geprek bakar dan geprek daun jeruk. Mantap, ini bagi teman-teman yang suka geprek silakan langsung pesan ke Mas Ihsan. Nanti kita sertakan IG-nya dan nomor kontaknya. Oke, terima kasih Mas Ihsan atas cerita yang sudah dipaparkan, luar biasa sekali. Serem banget ini ya, sampai bulu kuduk merinding. Mudah-mudahan Mas Ihsan dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, dan usaha-usaha Mas Ihsan bisa dilancarkan dan berkah untuk keluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.